I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Baik, terima kasih atas kesempatan briefing kepada saya. Saya atas nama Susanti Malango dan juga Saudara Septi akan mempresentasikan hasil dari artikel kami pada mata kuliah tradisi lisan Sumatera Utara dengan judul makna tradisi andung-andung pada upacara kematian Batak Toba. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang multikultural. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap berbagai kebudayaan. Keunikan dan keanekaragaman budaya pada masing-masing etnis memunculkan bermacam bentuk seni, salah satunya adalah seni sastra. Sastra merupakan suatu wujud dari hasil kebudayaan. Mulyana pada tahun 2010 halaman 18 menjelaskan bahwa budaya sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, makna, sikap, peranan, hubungan ruangan, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh oleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya berpengaruh terhadap pola-pola bahasa dan dalam bentuk kegiatan dan perilaku yang mempengaruhi gaya komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya dan komunikasi memiliki timbal balik yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Lanjut ke bawah Sakti. Selanjutnya tinjau pustaka. Adapun pengertian andung-andung menurut dalam Cerahaan pada tahun 1982 halaman 70, andung merupakan jenis sastra lisan yang berisi curahan perasaan untuk meratapi jenazah orang yang dikasihannya. Kemudian menurut Sebarani pada tahun 2012 di halaman 123, ratapan kesedihan etnis Batak Toba termasuk tradisi lisan karena merupakan kegiatan budaya tradisional dan diwariskan secara turun-temurun berupa susunan kata-kata lisan atau verbal, mengandung nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal dan milik bersama komunitas tertentu. Kemudian fungsi andung-andung. Ratapan atau andung dalam konteks kematian mempunyai fungsi atau tujuan sebagai suatu ekspresi duka cita yang terstruktur dan terbentuk yang memenuhi kebutuhan adat untuk menghormati atau memperingati orang yang telah meninggal. Pengertian ini dikemukakan oleh Hodges pada tahun 2009 halaman 8. Kemudian sejarah andung-andung. Sejarah munculnya tradisi mengandung sejak ada yang tahu secara pasti. Si Hombing pada tahun 1946 halaman 123 menyampaikan cerita yang pernah didengarkan dari tutur adat. Nah, pada zaman dahulu ada seorang raja yang pada waktu itu dia hendak meninggal dunia, lalu berpesan kepada keluarganya, kalau saya mati, janganlah kalian hanya menangis saya. Tetapi dalam menangis saya itu, ceritakanlah semua perbuatan-perbuatanku yang telah membuat hidupku termasyur. Nah, sementara itu, semenjak itu melantunkan andung-andung orang yang meninggal menjadi adat yang selalu dilakukan sebagai ungkapan duka cita, sekaligus menceritakan amal perbuatan orang yang meninggal. Nah, semakin banyak yang turut melantunkan andung-andung orang yang meninggal, maka berarti akan semakin tinggi dan masalah orang yang telah meninggal tersebut. Nah, kebiasaan mengandung ini mengandungi orang yang meninggal pada akhirnya menjadi sebagai salah satu bentuk kesenian dan sekaligus sebagai identitas dari budaya masyarakat Batak Toba. Mengandung merupakan simbol kasih sayang
sayang yang diungkapkan keluarga yang ditinggalkan. Dan salah satu bentuk pelestarian budaya daerah untuk memperkuat identitas masyarakat Batak Toba. Nah, tradisi andung ini masih dilakukan di berbagai daerah, seperti di daerah Batak Toba maupun di daerah perantauan. Orang yang melantunkan ratapannya selalu melakukannya secara langsung tanpa ada disuruh ataupun misalnya diperintahkan. Mereka datang dan melihat jenazah, dan dari hati mereka muncul rasa sedih dan langsung secara spontan atau secara personal mereka melantunkan andung-andung. Selanjutnya, jenis kematian pada masyarakat Toba. Menurut Richard Sinaga pada tahun 2010 ada beberapa jenis kematian di tengah masyarakat Toba. Yang pertama mati di Botian, kemudian mati poso-poso, yang ketiga mati rakdana, yang keempat mati gulung, yang kelima mati kukur, yang keenam mati kuno, yang ketujuh mati tilahon, yang kedelapan mati mangkar, yang kesembilan ponggol ulu, yang ke-10 Matompas Tataring, yang ke-11 Mate Sarimatua, yang ke-12 Mate Saur Matua, yang ke-13 Saur Matua Bulung, yang ke-14 Mate Bali Bulung, selanjutnya metode penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian kami ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Karena penulis atau kami ingin menggambarkan atau melukiskan fakta, keadaan maupun gejala yang tampak di dalam tradisi andung dalam suku Batak Toba. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada dua orang tua yang mengetahui terkait dari tradisi andung-andung Batak Toba. Nah, adapun data yang digunakan merupakan sumber dari jurnal-jurnal yang terkait dengan tradisi andung dan rekaman dari hasil wawancara. Baik, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya sampaikan kepada saudari Septi. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci atas kesempatannya. Saya akan membacakan hasil dan pembahasan dari penelitian kami, yaitu yang pertama, makna andung-andung bagi masyarakat Toba. Nah, bahasa andung-andung yang syarat budaya mempunyai pilihan diksi yang unik untuk mengekspresikan kesedihan yang mendalam. Ungkapan ini dilantunkan dengan nada yang sangat menyedihkan, sehingga suasana menjadi hening. Orang-orang yang melayat, khususnya kaum ibu, akan sangat terharu dan ikut menangis dengan mengikuti kata-kata yang dinyanyikan tersebut. Nah, contoh andung-andung yang kami teliti yaitu Amang Siadopan, suamiku yang terkasih, Marsirang Mahita HP, ternyata kita harus berpisah, Sinirang nih hamatean oleh kematian, tinggal mahami HP, tinggallah kami, dohot trigdang misiu beun tahun, dengan anak-anak kita, nalimaun, yang 5 orang ini. Ungkapan bahasa andung ini diwarnai dengan pilihan kata yang khusus seperti siadopan yang bersinonim dengan hakolongan atau tersayang di bahasa sehari-hari dan siubeonta yang bersinonim dengan butuha, perut dalam bahasa sehari-hari. Kata amang memaknai tidak sebatas peran suami, tetapi sekaligus ayah anak-anaknya. Di samping itu, gabungan kata siubeonta yang memaknai siubeon atau perut atau rahim dan ta milik kita. Ekspresi andung ini tentu sangat menyayat hati yang menjadi gambaran realitas sang istri yang kehilangan suami. Dari sudut pandang budaya, fungsi bahasa andung ini mengekspresikan pengalaman sang istri hidup bersama dengan suami. Lalu fungsi komunikatif andung ini menekankan pentingnya alkisah untuk dibagi, terutama tentang nilai kesedihan ketika ditinggal oleh kematian. Marsirang atau berpisah adalah momentum yang tidak akan pernah terulang lagi dan sungguh menyedihkan. Salah satu nilai universal yang terkandung dalam sajak mengandung adalah perasaan takut ditinggal oleh seseorang yang dikasihi. Sebagai etnik yang meyakini garis keturunan patriarki, peran seorang ayah merupakan kepala atau penentu arah kehidupan. Dengan kondisi keyakinan yang seperti ini, ungkapan tangisan tergambar seperti kata putus ni rohami amang, betapa engkau
tega Bapak pasumbuh kami dan maramai, membiarkan kami tanpa Bapak. Tuise kami mengalu, kepada siapa lagi kami harus mengadu? Eswadong beho amang naburju, karena engkau sudah tidak ada Bapak yang baik. Pesan yang terdapat dalam andung di atas mengisyaratkan peran seorang ayah dalam budaya etnik Batak Toba. Dari pilihan kata andung di atas dapat ditelusuri ungkapan metafor yang mencerminkan konsep kehidupan yang dialami oleh orang yang mengandung. Misalnya putus nirohani yang menekankan bahwa roha atau hati merupakan pengikat kehidupan menjadi satu ternyata putus. Konsep yang digambarkan dalam ungkapan ini adalah kehidupan bersama yang diikat dengan pernikahan ternyata terputuskan oleh kematian, atau pendapat dari Silalahi tahun 2014. Ketika seorang istri menangisi kematian suaminya dengan ungkapan rindang ni siubeonta, rindang artinya itu rahim dan siubeon artinya itu perut, mencerminkan konsep yakni rahim sebagai sesuatu hal yang sangat penting sebagai penentu kelanjutan generasi berikutnya, yaitu penentu harkat martabat seorang istri pada budaya Batak Toba. Lalu selanjutnya itu perbedaan andung pada upacara kematian masyarakat Batak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap narasumber atau orang tua mengenai perbedaan andung pada upacara kematian masyarakat Batak, maka peneliti mendapatkan hasil yang pertama baik untuk yang pertama bayi yang belum dibaptis, andungnya itu yang diungkapkan ibu biasanya berisikan ungkapan kekecewaan yang mendalam karena sudah terdapat angan-angan ibu akan membawa anaknya tersebut ke gereja untuk dibaptis dan akan diperkenalkan kepada pemuka dan jemaat gereja bahwa telah lahir seorang anak di tengah-tengah keluarga itu. Yang kedua itu bayi yang sudah dibaptis. Secara adat anak yang sudah dibaptis sama halnya dengan anak yang belum dibaptis. Perbedaannya hanya terletak pada penerimaan sakramen pemandian atau tidak, atau sakramen pemandian sama dengan baptis. Yang ketiga, remaja meninggal belum dibaptis. Andung yang diungkapkan oleh ibu atau bapak berkisar tentang perilaku anak sehari-hari. Ada yang mengungkapkan tentang penyesalan karena keteledoran orang tua yang belum sempat membawa anaknya ke gereja untuk dibaptis. Hal ini jarang sekali terjadi pada generasi sekarang, sebab gereja sudah banyak dan minimal tempat-tempat peribadatan yang sederhana secara automatik. Yang keempat, remaja meninggal sudah dibaptis. Ungkapan andung yang tersirat berkisar tentang perilaku si anak selama hidup. Ada yang mengungkapkan penyesalan orang tua yang telah memberi pengobatan terhadap anak yang telah meninggal. Ada yang mengungkapkan tentang ketidaksanggupan untuk memberi obat demi kesembuhan anaknya. Yang kelima, remaja meninggal belum menikah. Bunyi andung yang terdengar berkisar tentang si remaja sehari-hari. Ada yang mengungkapkan tentang suatu kekecewaan dari pihak keluarga, misalnya ungkapan kakek atau nenek yang mengungkapkan mengapa si anak yang terlebih dahulu meninggal, mengapa tidak kakek dan neneknya saja yang dipanggil oleh Tuhan, karena perjalanan si anak remaja itu masih panjang, sedangkan perjalanan kakek nenek yang sudah tinggal menunggu harinya dipanggil yang kuasa. Yang keenam, remaja meninggal orang tuanya belum bayar adat. Remaja yang meninggal di mana orang tuanya belum membayar adat dan andung yang peneliti melihat di sini terdengar berkisar tentang perilaku sehari-hari remaja tersebut. Ada juga yang mengungkapkan tentang pengorbanan sia-sia atau usaha pengobatan si anak yang tidak sembuh malah mengakibatkan kematian. Yang ketujuh, remaja meninggal karena kecelakaan. Andung yang diungkapkan terhadap remaja yang meninggal karena kecelakaan kurang lebih penulis melihat seperti ungkapan rasa kekecewaan terhadap anak yang mungkin tidak mendengar nasihat orang tua yang melarang si anak untuk berbuat yang tidak baik, tetapi si anak tidak mengindahkan nasihat orang tuanya yang mengakibatkan kematian. Yang kedelapan, mati sadari. Andung yang diungkapkan seorang ibu kurang lebih berkisar tentang kekecewaan terhadap anak yang mungkin tidak tahu apa penyebab kematian anak tersebut. Yang kesembilan, mati di paralang-alangan. Andung yang diungkapkan oleh pasangan atau suami atau istri yang ditinggalkan berkisar tentang perjalanan hidup yang telah mereka lalui, suka duka dalam berumah tangga. Yang ke-10, mate mangkar. Andung yang diungkapkan berkisar tentang kehidupan dari pasangan orang tua tersebut. Ada juga ungkapan tentang rasa kesedihan dan kesusahan nantinya pada saat membesarkan anak-anak mereka.
Yang ke-11, Mate Hatungganeon, andung yang diungkapkan tentang kehidupan bersama yang telah dilalui bersama, ada ungkapan tentang suatu rencana yang telah disusun, misalnya orang tua tersebut ada niat untuk bayar adat karena sudah ada perbaikan ekonomi. Yang ke-12, belum bayar adat, ada cucu dari semua anak dan cicit. Endung yang diungkapkan adalah berkisar tentang kehidupan sehari-hari orang tua tersebut, atau mungkin tentang penyesalan yang sangat dalam karena belum bayar utang adat, tetapi kalau anak-anaknya mampu langsung membayar adat orang tuanya. Yang ke-13, belum ada keturunan. Andung yang terdengar berkisar tentang kehidupan bersama suami istri yang telah dilalui tanpa adanya seorang anak. Ada juga rasa kekecewaan karena belum memiliki anak sebagai tanda cinta mereka selama ini. Yang ke-14, Sarumatua hingga Mauli Bulung. Andung yang terdengar berkisar tentang kepuasan anak selama merawat dan mengurus orang tuanya yang meninggal walaupun masih terbesit rasa sedih, namun merasa bahwa sudah cukup rasa sakit yang dirasakan oleh orang tuanya itu. Fungsi sosial budaya ratapan andung pada masyarakat Batak Toba. Setelah menganalisis teks dengan melihat makna yang tersirat, pesan-pesan yang terkandung, keluh kesah, dan melihat keadaan penyajiannya, maka penulis memperoleh fungsi sosial budaya dari nyanyian andung ini adalah sebagai perantara atau media budaya terhadap masyarakat Toba. Adapun fungsi sosial dari andung ini adalah ketika andung ini disajikan di depan khalayak ramai, pesan-pesan dan keluh kesah yang disampaikan oleh si penyaji andung akan didengar oleh seluruh orang yang hadir di tempat itu, dan pesan-pesan tersebut dapat dijadikan pengajaran atau sumber pendidikan informal oleh para orang-orang yang hadir pada umumnya dan kepada keluarga yang ditinggalkan pada khususnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Saudari Suci, saya persilakan. Baik, terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh Saudara Sekti. Sekian presentasi hasil artikel tradisi lisan oleh saya, Suci, dan juga Saudara Sekti. Apabila ada kesalahan dari penjelasan kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.